Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Santri TV. Mari ngopi, mari menginspirasi. Sore ini kita kedatangan penulis buku, namanya Pak Rianto. Boleh perkenalkan diri dulu Pak ke kamera sana dan sini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semua, saya Rianto El Haris, kalau nama pena, kalau di sehari-hari saya Pak Rianto. Pekerjaan saya sebagai PNS di Pemprov Banten, yang kebetulan dari tahun 1998 ya. Penempatan saya pertama itu di Ujung Kulon, di Kabupaten Pandeglang, dan di kesibukan yang lumayan di daerah yang terpencil tersebut membuat saya berpikir bahwa mengisi waktu luang tidak lain adalah dengan menulis. Ya, mungkin karena iseng-iseng sehingga keterusan itulah dari tahun 98 hingga sekarang 2021 aktivitas menulis walaupun tidak seproduktif masa-masa bujangan atau tapi tetap saya upayakan untuk tetap menyambung. Karena menulis bagi saya adalah kreativitas cerdas dari seseorang. Oke. Ya. Sore ini kita mau ngomongin tentang dunia menulis, Pak. Menulis ya, siap. Udah berapa buku nih yang Bapak terbitkan sampai hari ini? Seingat saya ada sekitar 12 atau 13 buku ya. 13 buku. Okay. Salah satunya itu ada yang diterjemahkan bahasa Melayu. Yang diedarkan di Kuala Lumpur, Malaysia. Masya Allah. Ya, itu novel pertama sekaligus novel yang membuat saya semakin semangat menulis. Ya. Tahun 2007 kalau nggak salah. Itu pas lagi Bapak mahasiswa atau? Itu sudah bekerja pertama kali mengawali di Pemprov Banten ya, karena dulu kan di Kabupaten Pandeglang. Jadi apa yang menjadi hobi di tempat kerja dulu waktu di Ujung Kulon, saya lanjut iseng-iseng sampai dengan pindah ke provinsi. Karena jumlah lembarnya sudah banyak, banyak yang menyarankan kenapa nggak coba ditawarkan ke penerbit-penerbit. Saya mengikuti saran itu dan hampir 2 tahun berjibaku ya istilahnya, bekerja keras menawarkan buku tersebut. Novel awal itu dulu judulnya Janji Serpihan Nurani kalau nggak salah. Yaitu tentang ikhtiar seorang anak yang ingin menghajikan orang tuanya. Tapi dari sekian penerbit yang ditawarkan itu rata-rata menolak. Ya biasalah mungkin penulis baru diksi, frase dan kreativitas yang ada di dalam tulisannya belum begitu menjual menurut mereka. Tapi dari sekian penerbit yang menolak itu, alhamdulillah di 2007 itu ada 2007 atau 2000 berapa 2005 6 itu ya lupa saya. Mungkin ada nanti dilihat di buku yang menawarkan untuk diterbitkan, tapi dengan catatan saya harus merelakan kasarnya ya untuk di bredel dan diedit. Saya menyampaikan bagi saya yang penting terbit. Ketika edit itu tidak merubah karakter, tidak merubah jalan cerita, saya pasrahkan kepada penerbit. Sehingga dari mulai tampilan, judul, beberapa kalimat yang mereka pandang mungkin terlalu berlebihan atau kurang pas, mereka edit. Sehingga dari Janji Serpihan Nurani berubah menjadi Takbir-Takbir Cinta. Karena waktu itu lagi boomingnya ayat-ayat cinta ya. Novel-novel semuanya di belakangnya pakai cinta. Ada syahadat cinta, zikir cinta, tasbih cinta, dan banyak hal gitu. Saya sendiri sebetulnya agak sedikit kecewa karena kesannya jadi kayak plagiat judul ya. Kenapa harus menjadi Takbir-Takbir Cinta gitu? Sedangkan ceritanya kan bukan kisah percintaan antara dua insan yang berbeda lawan jenis ya. Tapi bagaimana menunjukkan kasih sayang dari seorang anak kepada orang tua gitu. Tapi penerbit itu beralasan bahwa ini buku bukan untuk koleksi pribadi. Tapi dicetak, dipasarkan untuk dijual ke khalayak ramai. Dan tren marketing buku saat itu memang sedang mengacu pada terbitnya ayat cinta. Yang belakang-belakangnya ada cintanya gitu ya. Sehingga buku-buku yang seperti itu sedang laris-larisnya. Nah, toh diganti Takbir-Takbir Cinta juga tidak merubah makna, semangat, dan ide yang disampaikan dalam buku tersebut, penerbit bilang. Karena kami menginvestkan sekian untuk buku itu bisa sampai di pasaran.
Dengan alasan itulah akhirnya saya menyampaikan ya sudah, saya serahkan semuanya pada penerbit. Yang mudah-mudahan buku pertama ini menjadi sesuatu yang apa istilahnya menyemangati ke depan. Yeah. Dan betul saja ketika buku itu terbit dan nyampe di toko-toko buku, saya sangat surprise dan apa ya kalau kasar orang bilang kaget dan terpesona gitu. Akhirnya setelah perjuangan sekian lama tulisanku menjadi buku nempel juga di toko-toko buku. Momen itulah yang membuat jadi saya berpikir bahwa mungkin dunia kepenulisan bisa menjadi salah satu dunia yang harus saya geluti selain sebagai PNS atau birokrat di pemerintah Provinsi Banten. Oke. Sebelum Bapak nerbitin buku pertama ini nih, Takbir Bercinta, latihan-latihan apa dulu yang pernah Bapak lakukan? Kayak nulis cerpen kah, nulis di blog, atau ngirim di koran dan sebagainya? Ya, jadi aktivitas menulis sebetulnya kalau saya ingat ya dari kecil saya memang suka menulis. Dari mulai menulis cerita pendek atau puisi-puisi, dan itu memang sebatas koleksi pribadi. Jadi karya-karya tersebut lebih banyak disimpan di buku-buku yang saya pikir waktu itu bank karya itu, istilahnya bank tentang karya-karya saya gitu. Dari mulai tulisan puisi-puisi tentang orang tua, tentang hewan, alam dan segala macam. Dan SMP ya tepatnya ya, itu saya memang sangat senang menulis dengan kesendirian. Boleh dibilang masa SMP itu seperti masa penanaman saya mencintai dunia tulis menulis. SMP. Banyak puisi-puisi saya yang kemudian saya kirimkan masih sebatas ke majalah sekolah sih ya, majalah sekolah atau majalah dini waktu itu, dan diapresiasi sehingga membuat saya semakin bersemangat. Jadi saya beli buku-buku kecil waktu itu sangat murah ya, cuma 100 perak gitu ya. Beli buku kecil itu yang isinya ya kalau nggak bukan tulisan ya apa puisi ya mungkin tulisan apalah yang ada di kepala saat itu. Berlanjut ke SMA menjadi pengurus majalah dinding, makin getol lagi istilahnya didorong untuk membuat karya. Karena sebagai pengurus majalah dinding sepertinya bertanggung jawab untuk majalah itu terbit setiap minggu dan harus diupdate oleh sesuatu yang baru kan. Karena kontributor masih terbatas sehingga kekurangan-kekurangan kolom itu saya yang kerjakan. Dari mulai nulis puisi, nulis cerpen, artikel, potongan-potongan ilmu pengetahuan. Waktu itu kan kalau SMA kan istilahnya ada apa ya pengetahuan populer, baik itu tentang biologi, fisika atau apalah yang memang bermanfaat untuk kita saat itu masih remaja-remaja lah. Nah lepas SMA, kemudian saya tidak langsung melanjutkan kerja karena keterbatasan dana atau biaya dari orang tua. Saya melanjutkan dengan bekerja waktu itu ya sempat jualan kaki lima juga, sempat jadi waiter di restoran. Dan banyak hal, itu yang membuat saya memiliki banyak waktu luang. Sehingga waktu luang itu saya pergunakan dengan menulis. Mulai cerpen, menulis puisi, dan coba-coba menulis novel. Waktu itu masih cerita bersambung lah istilahnya. Jadi yang tadinya cuma 4-5 halaman, bisa jadi 20-30 ya seru. Waktu itu saya berpikir seru untuk diri sendiri bahwa saya ternyata bisa menulis. Ya kalau saya sering memberikan materi kepada anak-anak didik saya selalu bilang membuat karya dibaca, disenyumi, disimpan lagi, dibaca. Itu sebetulnya menceritakan diri saya sendiri. Bahwa para penulis di awal-awal mereka berkarya pasti seperti itu. Bangga, senang dengan karyanya, tapi setelah itu senyum, disimpan lagi. Belum percaya diri lah ya. Karena belum percaya diri. Layakkah tulisan saya ini dipublish atau diperjualbelikan segala macam. Tapi itu tadi ketika kemudian Allah menuntun saya untuk masuk di sekolah kedinasan, tepatnya di Sekolah Tinggi Pemerintahan dan Negeri dulu di Jatinangor yang sekarang menjadi IPDN. Di situ di kehidupan yang serba stressing dengan peraturan yang sangat padat, dari bangun tidur hingga tidur lagi kita ada aturan. Kita seperti memendam sekian banyak rasa di hati, di kepala yang ingin disampaikan tapi tidak bisa dan tidak tahu kepada siapa. Jadilah tulisan. Ya, jadilah ketulisan. Nulis tentang kerinduan kepada orang tua, kerinduan pada saudara. Ya, mungkin tidak jauh kalau anak-anak pondok mungkin seperti itu. Hanya untungnya karena saya lulusan SMA, di karantina atau masuk asrama di posisi kuliah, sehingga kedewasaan berpikir lebih besar dibandingkan anak-anak yang lulus SD langsung ke pondok ya.
Jadi rasa kangen yang sedemikian pada orang tua itu bisa di-manage dalam bentuk karya, entah itu puisi, cerpen dan segala macam, dan terus berlanjut sehingga ketika naik tingkat saya bergabung di majalah kampus, di organisasi Sanggar Seni kampus, keinginan dan keinginan dan kesenangan menulis itu semakin besar. Sehingga tanpa sadar ketika wisuda masuk ke dunia pekerjaan, hobi itu tidak hilang. Ya, ketika ditugaskan di Ujung Kulon, kalau pagi sampai sore selesai melaksanakan tugas di kecamatan, dari sore sampai pagi kan mungkin yang namanya jadi aparat, tapi juga masih hidup sendiri, masih banyak waktu luang yang didapat, sehingga dari maghrib sampai ke sebelum tidur itu lebih banyak isi menulis, coret-coret. Dulu kan istilahnya ada radio di kampung, radio FM ya, yang isinya salam-salam apalah gitu, permintaan lagu. Nah, saya bergabung dari kegemaran saya menulis cerita itulah, sehingga saya tawarkan kenapa radio ini tidak berkembang dengan membentuk seni kreasi yang lain. Waktu itu namanya Rino FM ya, yang gagas itu Bang Eman dan Bang Dery gitu. Mereka bertanya, kreativitas apa yang bisa digagas dari anak kampung selain kirim-kirim salam? Bisa, kita bikin sanggar cerita. Sanggar cerita gimana maksudnya? Ya seperti drama, tapi yang kita sampaikan hanya bentuk suara aja. Mungkin enggak, kenapa tidak? Waktu itu saya bilang, saya akan ramu naskahnya. Dalam hitungan hari, ya enggak lebih dari seminggu lah, muncul satu naskah, judulnya Cinta. Waktu itu bagaimana mengemas tentang pergolakan batin antara dua insan manusia di dunia pergaulan di kampus. Yang saya coba kenalkan bagaimana memanage rasa cinta itu menjadi semangat untuk terus memajukan diri, melayakkan diri untuk mendapatkan pujian hatinya gitu. Dari sekali tayang banyak respon dari para pendengar ini, pengen yang ada yang dilanjut lah, dibikin sequelnya segala itu, karena cuma satu episode selesai. Jadi kalau didengarkan itu tidak lebih dari 40 menit sebetulnya. Tapi cerita yang ringkas itu membekas bagi anak-anak di kampung. Waktu itu di Ujung Kulon, mereka merasa mendapatkan hiburan baru dari sekedar kirim salam dan baca puisi gitu. Ternyata ada ya drama radio yang mereka dengar dari orang-orang yang mainnya adalah orang yang mereka kenal sendiri gitu tuh. Ini yang buat mereka jadi penasaran, dilanjut. Sehingga saya bikin lah yang kemasan yang kedua, yang ketiga, dan itu membuat saya berpikir bahwa berkesenian tidak harus terbatasi dengan apa yang menjadi profesi kita. Karena berkesenian itu adalah kebutuhan ruhiyah. Bagaimana menyeimbangkan antara otak kanan dan otak kiri kita. Jadi ketika kita dihadapkan pada aturan yang sedemikian saklek, kenyataan kehidupan yang harus sedemikian keras, ternyata kalau kita mau berpikir lebih rileks, berpikir yang lebih santai, kita bisa menemukan kreasi-kreasi lain yang untuk bisa menyeimbangkan otak kanan kita. Bagaimana tentang menghargai ciptaan Tuhan dalam bentuk alam yang indah, atau pesona alam yang ya di Ujung Kulon itu kan masih perawan semua, sehingga pasirnya juga masih halus, ombak di pantainya juga masih bersih airnya itu, gunung-gunungnya juga masih hijau, sehingga kita benar-benar menemukan keindahan ciptaan Tuhan di Ujung Kulon itu yang membuat saya jadi terus terpelihara menulis. Berarti jadi seorang penulis itu nggak bisa instan ya Pak ya? Ya. Harus dengan proses dari kecil. Saya sangat yakin ya, tidak ada sesuatu yang didapatkan secara instan. Dan hukum alamnya, mereka yang mendapatkan sesuatu dengan cepat, itu hilangnya juga cepat. Ya, jadi ketika mereka yang viral, dikenal sebagai public figure, entah itu dalam konteksnya dunia seni, dunia sastra, dunia politik atau segala macam, ketika mereka viral hanya mengandalkan keviralannya itu, sedangkan potensinya tidak ada, saya yakin tidak akan lama. Nah, begitu juga mungkin para penulis atau calon-calon penulis, mereka tidak bisa mendapatkan sesuatu yang mereka harapkan dari kegiatan menulis itu hanya dari sekali dua kali menulis. Jadi ketika novel saya yang dipublish ini ada sekitar 12 atau 13 judul, dibandingkan mereka yang sudah ratusan, itu sangat minim sebetulnya, ya kan? Nah, itu membuat saya terpacu, walaupun di usia saya menjelang kepala 5 atau kepala 4 begini, saya tetap berusaha bahwa saya memang harus terus memacu keterampilan dan kemampuan saya menulis. Jadi tidak puas dengan penghasilan ataupun pencapaian bahwa sudah sekian belas karya. Karena di laptop saya
itu masih banyak beberapa ide judul novel yang mungkin ada yang sudah 60%, 30%, 20% yang sebetulnya menunggu kreativitas tangan saya selanjutnya. Hanya mungkin tadi ya karena kerjaan. Di satu sisi saya juga menjadi kepala keluarga dari 3 orang anak. Mau nggak mau kan waktu terbagi, pemikiran juga terbagi, sehingga kadang-kadang menulis itu moodnya ada datang, kadang hilang. Hanya mudah-mudahan saya tidak seperti penulis kambuhan yang hilang lama baru nulis lagi. Cuma saya barangkali perkara waktu aja. Makanya saya selalu membuat yang namanya bank ide, bank untuk ide atau apalah kotak ide yang sifatnya di satu file itu ide-ide kecil, gagasan-gagasan kecil, entah itu kalimat-kalimat mutiara, kalimat-kalimat yang apalah yang bagus terhadap hikmah kehidupan, saya tulis di situ dan biasanya saya tempel di karya-karya yang saya buat. Sehingga karya saya ketika menulis tidak buntu mencari kalimat apa yang bagus percakapannya, dialog antar tokoh ini. Nah, seperti satu, saya pernah terinspirasi kalimatnya Gibran ya, tentang bagaimana mencintai seseorang yang dia ikhlas menjadi kayu bakar, ya kan, demi rasa itunya. Nah, saya mempelajari itu, saya harus bisa menciptakan frasa atau diksi seperti itu, tapi dengan gaya saya. Nama novel yang tadi di Canting Cinta Alia itu, muncullah satu frase yang saya senang sekali membacanya, yaitu jangan titipkan rindu pada rinai hujan yang akan berhenti ketika angin berlalu, tapi titipkan rindu pada hatimu yang dimanapun pergi selalu ada di dalamnya. Kira-kira seperti itu. Saya ringkasan itunya agak sedikit karena terlalu tebal. Itu duologi. Ini duologi? Ya, jadi ada judul lanjutannya, Topeng Rindu Laila. Jadi kalimat-kalimat frase-frase yang indah menurut saya atau yang memiliki kandungan makna yang dalam, itu biasanya tidak didapat secara instan juga. Menulis panjang tapi kan lebih banyak dialognya hanya sekedar saling timpal saja, tapi tidak ada makna atau hikmah untuk para pembaca juga sayang. Hilang waktu, hilang lembar, tapi biasa aja gitu, hanya sekedar emosional sesaat. Nah, makanya ketika ada bank ide atau apa yang menjadi kita punya ide yang tidak pernah habis, tabungan itu yang kita sampaikan di situ. Entah itu tentang rasa kasih sayang, penghambaan pada Tuhan, rasa syukur dalam hidup. Dan itu kan kadang-kadang munculnya sesaat, tidak bisa langsung. Ketika kita lagi ngelamun, ya ternyata rasa cinta itu justru ketika kita mengikhlaskan dia lebih bahagia dengan yang lain. Kalau dalam keseharian enak aja kan gitu ya. Tapi ketika kita berpikir lagi lurus, ikhlas, iya karena cinta hakiki adalah milik Allah. Cinta kepada makhluk itu hanya sebatas penampilan fisik, penampilan apa yang dia punya mungkin kan, atau penampilan apa yang membuat kita nyaman saat itu. Tapi ketika waktu berlalu, apakah semua itu masih ada di hati kita? Belum tentu. Ketika rasa cinta itu hanya didasarkan bukan karena Allah. Itulah mungkin ya, ide-ide seperti itu kan yang membuat saya kadang-kadang ini yang bagus. Saya simpan, saya tulis di kertas atau saya simpan di file yang memang istinya gudang ide begitu. Kan anak milenial ini nih, anak zaman sekarang nih Pak, kayaknya terlalu stagnan kalau nulis. Banyak banget teman-teman saya juga gitu ya, atau junior-junior saya itu banyak yang merasa kesulitan untuk mulai menulis. Mungkin bisa kasih nih tips-tips untuk mereka. Ya, jadi buat mereka yang sebetulnya di hatinya bergejolak ya, punya ide, gagasan atau rasa yang terpendam yang ingin dituliskan gitu, tapi nggak tahu, bingung dari mana. Kalimat ini sering saya dapat dari semua rekan-rekan yang ingin belajar menulis, dan saya selalu memberi saran bahwa segala sesuatu itu diawali dengan tindakan. Kalau hanya berhenti di niat, berhenti di ide, habis. Seperti kita ingin berhaji, nanti aja tunggu panggilan Tuhan, panggilan Allah. Nggak begitu. Karena di alam arwah kita itu sudah dipanggil. Dan mereka yang mengacung pada saat itu adalah mereka yang akan menjadi tamu Allah. Nah, kita tidak pernah tahu di masa lalu kita di alam ruh itu sebagai orang yang ngacung atau tidak pada saat panggilan Allah untuk berhaji. Sebagai manusia kita yang hanya tahu adalah ikhtiar. Nah, ikhtiar terbaik ketika berhaji adalah membuka tabungan haji. Artinya kita sudah memusatkan perhatian, fokus bahwa saya ingin berhaji. Dibuktikan dengan membuka tabungan haji. Dengan 200.000, 300.000 terus. Tanpa sadar ketika benar yakin di hatinya saya ingin berhaji, entah kapanpun itu,
banyak kisahnya yang hanya tukang sapu bisa berhaji, tukang beca bisa berhaji, ternyata mereka nabung sekian puluh tahun. Tapi kalau Allah berkenan dan dia betul-betul sungguh-sungguh, dia bisa melakukan itu. Analogi kisah ini sama seperti mereka yang ingin menulis. Aduh, ide saya banyak banget nih, pengen nulis tentang kasih sayang, tentang human trafficking, tentang sosial kemasyarakatan, cinta kasih dan segala macam. Boleh, silakan. Awali dengan menulis. Bagaimana cara menulis saja? Apa yang ada di hati kita tentang apa yang kita pikirkan itu. Misalkan saya pengen nulis tentang romantisme rumah tangga, tulis aja. Misalkan posisi kita sebagai istri, diawali dengan menulis cita-cita berumah tangga saya dulu adalah apa. Atau waktu mengenal calon suami saya dulu bagaimana. Atau ketika melahirkan anak yang pertama itu rasanya bagaimana. Terus biarkan mengalir. Seperti layaknya kehidupan berumah tangga. Ada senang, ada gembira, ada tertawa, ada sedih, ada sengsara, ada duka, ada segala macam, dan mengalir seperti itu. Tapi kalau kayak gitu saya nggak tahu, judul bisa di awal dan di akhir. Yang penting temanya sudah kita pegang tentang kehidupan romantisme keluarga misalkan. Nah kalau udah seperti itu tinggal kita bikin semacam kalau bangunan itu blueprintnya, kerangkanya atau maketnya mau kayak gimana kan ini, si bangunan ini atau novel ini, bikin aja. Bab 1 saya pengen ceritanya ini, bab 2 begini, terus seperti outline dalam membuat skripsi atau disertasi lah ya kalau misalkan yang kuliah. Nah, itu mereka akan dibuat bab 1 itu terdahuluan. Ceritakan hal yang indah, ceritakan hal yang menyangkut dengan tema yang akan kita usung atau sesuatu yang sedih gitu. Kemudian yang kedua tentang bahasan apa nih? Dari sesuatu itu menimbulkan masalah apa, menimbulkan gap apa gitu. Nah, dari gap dari masalah itu baru kita mapping. Oh, berarti masalahnya dalam menyelesaikan permasalahan penelitian ini adalah 1, 2, 3. Kalau dalam menulis puisi, cerpen maksud saya atau novel, itu istilahnya konflik. Konflik apa yang ingin dibangun nih? Konflik sang suami dengan istri, sang suami dengan anak, sang suami dengan atasan, sang suami dengan teman, sang suami dengan mertua. Terus dibuat konfliknya itu. Sehingga romantisme keluarga yang ingin disampaikan dalam tema itu muncul. Oh iya ya, rumah tangga itu tidak cukup ku cinta. Rumah tangga itu sudah cukup memiliki harta, kedudukan dan segala macam, tapi juga dibutuhkan kejujuran, simpati, ya kan? Kemudian dibutuhkan juga istilahnya keikhlasan untuk memberikan apa yang keluarga kita butuhkan, baik itu mertua, saudara, anak kita, terlebih pasangan hidup kita. Yang seperti itu kan mungkin pelajaran hidup yang tidak semua orang merasa hafal. Yang sudah berkeluarga puluhan tahun pun masih belajar untuk bisa menyeimbangkan diri dan di posisi yang pas untuk itu. Tema yang diangkat itu akan menjadi hidup ketika kita tulis dengan apa yang kita rasakan dari hati. Pak, bagaimana kalau saya belum berkeluarga? Kan saya nggak mungkin nulis hal-hal yang akan terjadi keluarga. Jadi pengalaman hidup tidak harus apa yang kita alami, tapi dengan mendengar dari keluh kesah orang, mendengar dari ceritaan orang yang sharing ke kita, mengadu ke kita, atau barangkali dari kisah-kisah yang tertulis yang kita baca. Nah, itulah jadi resapi apa yang kita baca. Makanya saya sering bilang bahwa penulis sebetulnya adalah pembaca cerdas atau kreator cerdas. Kenapa begitu? Karena sebelum menulis saya yakin mereka pasti meramu dulu apa di dalam otaknya, di hatinya itu. Entah itu dari bacaan, dari orang yang sharing, dari pengalaman, dan kemudian dikemas menjadi kalimat-kalimat yang tersusun itu tidak semua orang bisa. Berarti itu sih menarik ya. Kalau penulis itu adalah pembaca yang cerdas. Iya. Jadi milenial nih emang kadang kurang baca, Pak. Nah, itu memang sih tidak dipungkiri bahwa dunia digital lebih menggoda daripada tumpukan buku di perpustakaan yang sudah sangat usang, apalagi jarang pengunjung, udah pengap, banyak debu lagi kan karena orang pustakawannya kurang rajin misalkan gitu tuh. Itu tidak menarik dibandingkan di kafe yang ada wifi-nya, yang kemudian bisa ngecek, scroll segala macam, yang ada ceritanya segala macam. Dan sekarang novel-novel juga kan sudah dikemas dalam bentuk digital. Ada di Wattpad, ada di Storyal, ada di Quiku. Jadi mereka yang memang lebih senang membacanya di gadget mungkin bisa berapresiasi atau membaca novel dari digital itu. Tapi menurut saya, apapun itu bentuknya, aktivitas menulis tetap berasal dan bertolak ukur dari diri kitanya. Ketika kita membacanya dalam bentuk digital, kita pengen bikin puisinya atau karyanya dalam bentuk digital juga, silakan. Atau kalau saya senangnya baca-baca buku, kemudian tertarik untuk membentuk buku juga, silakan. Karya apapun sebetulnya tidak bisa dibatasi dalam bentuk. Karena setiap zaman pasti ada orangnya
Dan setiap orang ada zamannya. Mungkin sekarang karena zamannya digital, penulis-penulis digital akan lebih dihargai dan lebih dikenal dibandingkan mereka penulis-penulis tradisional dalam bentuk buku. Karena orang sudah jarang ke toko buku untuk apalagi harga mahal ya. Novel yang saya tahu sekarang harganya minimal 50 ke atas. Yang agak tebal itu sudah 80, 90 atau 100. Kalau yang nggak cinta-cinta buku sekali ngapain ya? Ya kan? Kalau beli pulsa, scroll di Quiku, Storyal sudah baca berapa? Bisa baca buku berjudul-judul atau bisa download sekaligus gitu. Tapi itu tadi akan ada masanya bagi penggemar buku, pembaca buku menemukan kembali momennya. Nah, jadi itu tadi buat milenial sekarang, Pak, saya senang menulis, saya pengen menulis tapi bingung dari mana. Tanyakan pada hatinya, punya fokus interest di mana? Tentang alam, tentang hewan, tentang humanis, kehidupan sosial, atau cinta kasih, atau apapun yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, silakan ambil. Kalau remaja Pak biasanya lebih senang ke kisah-kisah template, percintaan, nggak jadi masalah. Selagi itu karya tidak mengajarkan keburukan, kenapa enggak? Saya sering bilang bahwa setiap penulis memiliki genrenya, tapi bukan berarti dia tidak peduli atau tidak suka genre yang lain, bukan. Kadang-kadang dia menunjukkan eksistensinya bahwa ini jalur yang saya sukai. Seperti kita lihat baca buku-bukunya Terelie tentang humanisme, kasih sayang dan segala macam yang dibalut dengan kemasan agamis. Seperti juga kayak misalkan Asma Nadia atau Kang Abik ya, Habibur Rahman Al-Silasi. Tapi kita menemukan sosok lain juga yang humanis tapi natural seperti Andra Hirata. Bagaimana menceritakan kehidupan anak-anak di pedalaman yang tetap menjaga mimpinya gitu. Nah yang kayak gitu terus. Atau ya yang baru-baru ya kayak Boim Leibom atau siapa ya yang karya-karya template-nya sedang membumi sekarang. Dia menceritakan bagaimana kisah percintaan yang dibumbui dengan isak tangis dan segala macam, tapi ujungnya selalu diberikan solusi. Nah itu karya yang baik. Jangan sampai maaf percintaan, pengkhianatan, perselingkuhan kemudian putus diakhiri dengan bunuh diri. Ingat, sebagai penulis, dia memiliki tanggung jawab besar dari apa yang dia tulis terhadap dampak kepada mereka yang membaca. Jadi kalau jadi penulis, biasakanlah berpikir bahwa apa yang saya tulis ini akan berdampak kepada orang lain. Dampak apa yang kita tunjukkan? Positifkah atau negatifkah? Saya sering menulis tentang fiksi birokrasi, tentang bagaimana itu para pegawai dengan segala macam konfliknya dalam bentuk naskah fiksi. Jadi ketika ada pengkhianatan, kecurangan, kebusukan dan segala macam, saya selalu mengakhirkan bahwa yang buruk itu harus dihukum. Mereka yang teraniaya itu harus mendapatkan berkah. Walaupun tidak dia langsung, minimal orang yang dia cintai harus mendapatkan itu. Nah itu apa sih titipan moral yang ingin saya sampaikan kepada buku-buku yang saya tulis. Saya tidak mau menyampaikan permasalahan, tapi menimbulkan konflik bagi para pembaca yang ujung-ujungnya mereka mengambil langkah yang salah. Ada sih yang bilang katanya, Pak, kalau misalkan endingnya misteri diserahkan kepada para pembaca kan boleh-boleh aja. Betul. Memang pembaca diberikan kewenangan hak untuk mengapresiasi dari sebuah karya dengan sikap yang diambil. Mungkin kalau dunia entertainment ada istilahnya tren K-pop, ya kan, tren dunia barat sana segala macam, sehingga mereka merasa trendy atau update kalau misalkan mengikuti hal-hal yang itu. Silakan, selagi memang itu hal yang positif. Tapi bagi saya seorang penulis, saya harus menuliskan kisah dengan konflik yang sedemikian, harus diakhiri dengan sesuatu yang baik. Terlepas itu sad ending, happy ending atau misteri, saya harus sampaikan dulu di beberapa konflik itu bahwa yang seperti ini ada solusinya adalah ini. Kalau si tokoh ini memiliki pemahaman, keilmuan, fondasi agama dan segala macam. Seperti yang saya tulis dulu, Sajadah Lipat Pak Camat. Itu kan konflik yang disampaikan bagaimana camat yang terpojok hampir dihukum vonis seumur hidup dan hukuman mati karena dia didakwa pembunuhan berencana terhadap seorang wanita. Dan saksi-saksi memberatkan, bukti-bukti yang ditemukan di TKP juga memberatkan buat dia tidak bisa mengelak. Tapi itu tadi, bahwa dia merasa tidak melakukan itu dan hanya Allah penolongnya. Nah, dari Sajadah Lipat itulah dia mendapatkan pertolongan, anugerah. Ada seseorang yang akhirnya membongkar semua kebusukan, skenario buruk yang mencoba difitnahkan untuk dia.
Nah, endingnya memang happy ending, tapi konflik yang saya bangun bagaimana menyampaikan kepada masyarakat pembaca bahwa hitam putih memang ada dalam kehidupan dan kita harus bisa memilahkan hitam-hitam, putih-putih. Tinggal bagaimana mengendingkan akhir cerita ini. Atau kalau dalam kehidupan kita bagaimana mengakhirkan usia kita. Husnul khotimah atau suul khotimah. Nah, yang seperti itu saya selalu menyampaikan kepada para penulis, ingat loh tanggung jawab moral kamu dari apa yang kamu tulis. Jangan kemudian menulis tentang percintaan, putus, diakhiri bunuh diri. Ya, mana nilai value-nya, ya kan? Tapi kalau misalkan putus 1000 tumbuh, misalkan ya, nah ini akan menjadi semangat. Iyalah, putus cinta itu kan bukan akhir segalanya, ya kan? Banyak yang lebih itu ternyata ketika putus itu Allah menyiapkan jodoh yang lebih bagus, ya kan? Ternyata putus itu karena dia harus merawat orang tuanya dulu. Ternyata kalau putus itu ternyata membuat dia harus lebih tegar, lebih tough. Nah, yang seperti ini harus disampaikan dari sebuah karya tulis. Kalau menurut saya, tapi ya kadang-kadang orang menulis, ya tapi kan gimana? Yang dibutuhkan pasar seperti ini. Kisah-kisah horor yang buka-bukaan dengan kalimat segala macam. Betul. Ada yang kemarin baru itu yang menjadi trending itu ya, menyuarakan makanan dengan apa ya kasarnya itu kan ya, memakan ini seperti Iron Man, rasanya ini banget kan itu. Itu kan sebetulnya kalimat kasar yang tidak harus muncul di orang-orang yang memiliki peradaban, sopan santun dan etika tinggi seperti Indonesia. Betul. Kalimat anjing, babi, anjing segala macam itu kan sudah kita tahu itu kan kalimat makian dan kasar, kotor. Kenapa harus menjadi trendsetter lisan orang-orang Indonesia atau lisannya anak-anak muda? Nah, itu yang sempat saya pertanyakan dan saya sayangkan. Tapi itulah dunia digital. Ketika viral, orang mencoba sesuatu yang viral itu menjadi tren. Kalau mungkin memiliki akun TikTok, kita ngeliat bagaimana TikTok di masa lalu itu lebih banyak pamer aura. Ya kan? Joget-joget dan segala macam. Kalau sekarang memang sudah bercampur dengan dunia politik, pemerintahan, agama dan segala macam, sudah beragam dan mulai bagus gitu. Artinya memang dimanapun dalam berkreasi diniatkan kemana ujungnya dan apa yang dicari. Kalau yang dicarinya ridha Allah, ujungnya yang bagus, insya Allah kita akan menemukan yang bagus. Ya kan? Nah, ini juga mengambil sejarahnya Buya Hamka ya kalau nggak salah, yang ditanya oleh muridnya atau temannya gitu, yang nyatakan bahwa di tanah haram di Saudi Arabia, di Mekah itu ternyata ada juga loh pelacuran katanya. Masa? Kata Buya Hamka, iya. Buya Hamka menjelaskan, kok saya datang ke Amerika, ke Las Vegas, saya tidak menemukan pelacur katanya. Masa? Orang di Arab aja ada, apalagi yang di dunia bebas seperti itu. Nah, Buya Hamka tersenyum, disampaikan bahwa sesuatu yang kita temui itu adalah sesuatu yang kita cari. Kalau niat kitanya mencari yang baik, di tempat yang paling busuk sekalipun kita akan cari yang baik. Analogi berpikirnya empang, banyak lumpur, kotoran segala macam. Yang kita cari kan bukan kotoran, tapi ikan. Ya yang kita ambil ikan. Tapi walaupun di kolam yang jernih, bersih segala macam, tapi kalau yang kita cari yang busuk ya pasti ya akan ketemu yang busuk. Jamurnya kah, bakterinya kah dan segala. Sama seperti orang yang datang ke tanah suci mau ngapain? Kalau niatnya ibadah ya pasti yang akan ditemukan adalah orang-orang alim, orang-orang suci, orang yang mungkin kita anggap lebih baik agamanya, bukan mereka yang pamer aura. Begitu juga orang yang pergi ke Amerika, kalau ini dicari ada sesuatu yang bagus, ilmu pengetahuan, ya kan, dunia sosialisasi yang lebih beradab misalkan itu. Tapi tidak hilang pondasi kita yang memiliki agama, tentunya ya akan kita temukannya seperti itu. Bergabung dengan komunitas muslim, bergabung dengan komunitas yang humanis, tapi juga tidak melupakan hak-hak bertetangga misalkan gitu. Jadi itulah tidak jauh berbeda juga ketika kita menulis. Kalau kita menulis niatnya untuk ridha Allah, menyampaikan sesuatu yang baik, maka kita akan menemukan ide-idenya juga dengan sesuatu yang baik. Jadi tidak menggagaskan ide bunuh diri ya misalkan, atau melacur atau segala macam. Dalam konflik sebuah cerita boleh, tapi ending ceritanya jangan ada persepsi terakhir dari pembaca bahwa yang begitu tuh ya sudahlah, mau apa lagi. Jangan. Di naskah ini opening show-nya ya Cantik Cinta Alia ini adalah seorang penari yang dibujuk untuk rekaman sebuah opening show atau apalah di televisi, tapi sebetulnya dia dijebak, ingin dijual sebagai pelacur.
dari opening buku ini. Tapi karena si tokoh ini merasa itu perbuatan yang haram dan dia tidak mau, dia harus menerjunkan dirinya dari lantai 3 sebuah hotel, dan dia tidak lagi berpikir dia hidup atau mati, yang penting dia kabur dari perkosaan itu. Nah, yang ingin saya sampaikan sebagai penulis adalah bahwa menjual diri itu memang tidak baik. Dipahit apapun posisi kehidupan kita, menjual diri itu tidak lebih baik dari mereka yang merampok, mencuri atau membunuh. Sehingga yaitu tadi, pilihan dia lebih baik saya mati tapi mempertahankan kesucian daripada harus dijajah dengan menjual diri. Itu opening song yang saya tulis di Canting Cinta Alia. Sehingga dari plot awal saya sampaikan bahwa yang benar itu harus benar, yang salah itu salah. Dan di beberapa bab berikutnya atau di episode sequelnya, di judul berikutnya, saya akan ulas kembali bahwa ternyata yang lompat ini tidak meninggal, tapi pincang, cacat. Tapi dia merasa bersyukur dengan cacatnya itu karena tidak harus mengorbankan kesuciannya. Seperti itu. Jadi tanggung jawab moral sebagai penulis harus tetap ada. Oke, menarik banget. Terakhir nih Pak, iya. Kasih motivasi dong untuk anak-anak yang mau nulis, yang mau mulai menulis. Oke, menulis itu harus menjadi ladang amal, amal soleh. Kenapa seperti itu? Kalau kita diniatkan ladang amal soleh, dengan sendirinya Allah akan memberikan jalan, Allah akan memberikan kemudahan. Pak, saya tidak punya laptop, insya Allah punya rezeki untuk ke warnet, ya, bisa pinjam rentalnya dan segala macam, atau bisa ke kantor kelurahan atau segala macam, atau kalau di pondok ini mungkin bisa ke kantor pengasuhan untuk ikut mengetik. Nah, itu solusinya, misalkan salah satu contohnya. Atau keterbatasan lain yang sifatnya saya nggak punya bakat Pak, tapi saya pengen nulis. Tidak ada bakat yang fenomenal yang tidak disalurkan. Begitu juga tidak ada kemampuan yang fenomenal atau berhasil tanpa latihan. Jadi mau mereka penulis, perenang, penyanyi, aktor, politikus segala macam, mereka tidak akan menjadi orang yang wah dipandang punya kapasitas di bidangnya apabila mereka tidak latihan. Ya kan? Begitu juga penulis, dari mulai puisi, cerpen, novelet, novel, terus diasah sehingga gaya menulisnya, frase yang disampaikannya di sini itu mengena. Dan kembali lagi harus dari hati. Sehingga apapun yang ditulis dari hati, jatuhnya juga kepada pembaca itu di hatinya. Apa yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Iya, itu. Oke, berarti cukup nih. Udah lumayan lama kita berbincang tentang penulisan. Semoga apa yang disampaikan sore hari ini bisa bermanfaat. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya, sama-sama. Sudah meluangkan waktu hadir di podcast kami. Semoga ilmu yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk banyak orang. Amin. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.